Saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Jangankan bahasa Inggris, Pak. Bapak kalau lihat video-video masih ada loh anak-anak yang ditanya matematika. Ini kenapa anak-anak di Indonesia harus belajar bahasa Portugis juga ya? Ini kan jadi menambah beban pembelajaran. Indonesia itu berasal dari bahasa Indonesia bahasa Sansekerta. apa? Sansekerta. Tolong kaki saya sakit. Salah. Kan kurang ajar bunyinya. Melayu Malaysia itu diaspora Bangladesh. Sangat mudah untuk memahami bahasa Indonesia. Kau belajar balik bahasa Indonesia itu akarnya daripada bahasa apa? Malaysia memperkenalkan bahasa Melayunya sampai mendunia, sedangkan Indonesia mengekspor bahasa baru lagi kan ke Indonesia, bahasa Portugis. Gak usah, Pak, gak usah. Anak-anak kita itu bukan pandai-pandai betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang membuat Ikinya geleng-geleng kepala, geng. Kenapa demikian? Iya, Presiden Prabowo Indonesia memutuskan bahasa Portugis akan jadi prioritas yang diajarkan di sekolah Indonesia, geng. Bayangkan, bahasa Portugis akan dibelajarkan oleh para anak-anak muda ataupun anak-anak kecil untuk belajar bahasa Portugis di Indonesia, geng, di sekolahan Indonesia. Sedangkan anak-anak kita saja kayak gitu ya, geng. Bahasa Inggris itu belum semuanya pandai, belum semuanya pintar. Gak usah bahasa Inggris, geng. Asal usul bahasa Indonesia saja mereka tidak tahu dari mana, geng. Malah ada bahasa baru kayak gitu ya, geng, ya, untuk para anak-anak yang bersekolah. Gimana presiden kita ini, geng? Ya Allah ya Robbi, untuk menggait investor sampai segitunya, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Kita sekarang ingin hubungannya lebih baik. Masih banyak kita harus belajar. Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Prancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Portugis dan Spanyol. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto baru saja membuat keputusan mengejutkan. Ia memerintahkan agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Perintah itu disampaikan usai bertemu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka pada Kamis 23 Oktober 2025. Prabowo menyebut langkah ini sebagai bukti keseriusan Indonesia menjalin hubungan strategis dengan Brasil. Ia bahkan sudah menugaskan dua Menteri Pendidikan, Abdul Muti dan Brian Yuliarto, untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Di atas kertas, idenya terdengar menarik memang. Bahasa Portugis termasuk bahasa besar dunia, digunakan di Brazil, Portugal, dan beberapa negara Afrika. Mempelajarinya bisa membuka peluang kerjasama baru di bidang ekonomi, budaya, dan diplomasi. Namun di sisi lain, banyak yang bertanya apakah ini benar-benar kebutuhan mendesak bagi pendidikan kita sekarang. Saat kemampuan dasar literasi dan numerasi siswa Indonesia yang masih memprihatinkan,
memungkinkan, menambah satu bahasa asing baru bisa terasa seperti beban baru. Apalagi bahasa Inggris pun belum sepenuhnya dikuasai banyak pelajar. Jangankan bahasa Inggris, Pak. Bapak kalau lihat video-video masih ada loh anak-anak yang ditanya matematika dasar itu masih bingung. Contoh tuh 5 kali 5, 5 kali 5. Padahal kan jawabannya 30. Ya, canda. Lanjut, beberapa orang menilai kebijakan ini terlalu politis dan lebih sebagai simbol kedekatan dengan Brazil ketimbang langkah strategis pendidikan. Tapi sebagian lain berpendapat justru inilah momen Indonesia keluar dari zona nyaman. Dunia sedang berubah cepat dan kemampuan berbahasa global bisa jadi aset besar di masa depan. Betul juga sih. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap menyiapkan guru, kurikulum, dan anggaran untuk bahasa Portugis? Atau ini akan menjadi sekedar proyek wacana yang berakhir di atas kertas? Kebijakan ini bisa jadi visioner, tapi juga bisa jadi tergesa. Yang jelas, publik berhak ikut bertanya. Karena di balik bahasa baru ini, ada masa depan pendidikan yang dipertaruhkan. Nah, Ini kenapa anak-anak di Indonesia harus belajar bahasa Portugis juga ya? Ini kan jadi menambah beban pembelajaran. Belum lagi keperluannya ya, belum seperlu itu. Karena bahasa Portugis itu masuk ke bahasa resmi PBB aja enggak. Negara-negara yang menjadikan bahasa Portugis itu jadi bahasa resmi juga dikit. Salah duanya ya Brazil dan Portugal. Perusahaan-perusahaan Brazil Portugal itu di Indonesia lumayan dikit. Lu jarang menemukan lowongan pekerjaan yang requirement-nya harus bisa bahasa Portugis. Yang lumayan banyak tuh ya loker-loker yang harus bisa bahasa Inggris, Mandarin, Jepang. Karena ya banyak gitu perusahaan-perusahaan dari Amerika, Eropa, Australia, Jepang, Cina yang ada di sini. Kalaupun warga Indonesia ingin berkarir keluar, itu banyaknya menargetkan negara-negara yang berbahasa Arab, Inggris, Mandarin, Jepang. Bahasa Portugis mah dikit gitu. Diaspora Indonesia di Brazil, Portugal itu dikit. Belum lagi masalah tenaga pengajarnya gitu. Emang banyak guru bahasa Portugis di sini. Apa emang harus impor dulu dari Brazil? Mungkin ya secara gak langsung ini menjadi syarat investasi. Tapi ya masa sih kayak gini? Emangnya kita kalau invest ke negara luar, mereka harus ada pembelajaran bahasa Indonesia dulu? Kan enggak. Indonesia mulai hilang jati dirinya, geng. Gak usah bahasa Portugis, Pak. Bahasa Inggris saja. Anak-anak kita, mohon maaf nih, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Gak ada yang pandai. Masih gak ada yang pintar. Gak usah bahasa-bahasa kayak gitu yang paling susah. Matematika ditanya, apa Eropa berapa negara saja. Anak-anak Indonesia itu mohon maaf dibilangnya ini ikinya nanti merendahkan, masih banyak-banyak ya begitulah bodoh kayak gitu istilahnya kayak gitu ya. Itu banyak faktanya. Gak usah bahasa Portugis saja, asal usul bahasa Indonesia aja. Anak-anak muda kita masih belum banyak yang tahu, Pak. Masih belum banyak kayak gitu. Akarnya dari mana bahasa Indonesia? Belum banyak. Apalagi bahasa Portugis, bahasa baru yang ada di Indonesia. Aduh, bahasa Inggris saja belum banyak yang lancar, Pak. Pak, gimana sih Pak Prabowo? Agak-agak lah, Pak. Kalau menjalin hubungan sebuah negara itu, kalau mau kerja sama, gak usah lah. Masukkan bahasa mereka ke bahasa, ke pembelajaran kita, kayak gitu loh. Nanti tambah sunyap kayak gitu loh. Oke, geng, ikinya akan meresen beberapa video ini tentang bahasa yang selalu diolok-olok oleh warga Konoha. Sekarang bahasa kita udah dicampur aduk nih, geng. Jom kita simak dulu, geng. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Sansekerta. apa? Sansekerta. Tolong kaki saya sakit. Salah. Indonesia. Apa? Indonesia. Salah. Oke. Apa? Bahasa Jawa. Jawa. Piye kabare ape-ape wae. Oke. Menurut kalian bahasa kita ini pakai bahasa apa? Bahasa? Kita menggunakan bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indo? Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa apa? Gak tahu. Nggak tahu. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa? Nggak tahu. Nggak tahu. Enggak. Alamak, gimana nih orang Indonesia nggak tahu bahasa asal? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Merdeka. Bilang lu. Merdeka bilang. Merdeka. Kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. apa? Oke, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta. Sansekerta. salah. Bahasa Indonesia. Apa? Indonesia. Melayu Malaysia itu diaspora Bangladesh. Kamu itu harus belajar sejarah Melayu ke Indonesia. Oke, Lan.
Saya nggak tahu kamu orang mana, tapi saya cuma bisa ngasih tahu kalau sebenarnya kami orang-orang Melayu di Indonesia nggak pernah menghina orang-orang Jawa yang ada di Suriname. Kami orang-orang Melayu yang ada di Indonesia nggak pernah menghina orang-orang Minang yang ada di Malaysia. Oke, jika kamu salah satu di antara kedua itu, yaitu Jawa ataupun Minang, maka sebenarnya sadarlah bahwa kami tidak punya kebencian kepada kaum kalian, yang sepertinya kalian membenci kami dengan cara itu. Coba bayangkan seandainya ada orang Jawa, habis itu saya ngejek Melayu Suriname, itu nggak bagus. Gimana perasaan kamu? Sama dengan apa yang kamu komen sekarang. Kan kurang ajar bunyinya. Melayu Malaysia itu diaspora Bangladesh. Kan ini menghina Malaysia dan di saat yang sama juga menghina Bangladesh. Ini kan kurang ajar. Jadi tolong jangan komen kayak gini. Udah banyak kali komen kayak gini. Jadi sengaja kali ini gue ngomong bahasa Indonesia, sebab kalau gue ngomong bahasa Melayu mungkin lu nggak paham. Jadi tapi gue mohon dari hati yang paling dalam, sebagai sama-sama orang Indonesia, tolong jangan pernah menghina orang Malaysia lagi. Sebab itu juga melukai hati dan perasaan kami orang-orang di Kepulauan Riau. Oke, kami nggak pernah menghina, ingat kami nggak pernah menghina Jawa di Suriname, kami juga nggak pernah menghina Minang di Malaysia, kami nggak pernah gitu. Jadi tolong lakukan kami dengan hal yang sama. Jangan pernah merasa kami lebih mulia daripada Melayu Malaysia, nggak ada itu. Kami dengan Melayu Malaysia sama aja, sama-sama Melayu. Oke, mudah-mudahan kamu paham. Apalagi rupanya kamu Islam. Kalau dilihat dari profil kamu Islam. Mohon teduhkan hati dengan membaca solawat. Oke, dan kalau perlu sahadat ulang. Ini orang Malaysia dekat kat Indonesia. Oh abang, aku ni orang Indonesia asli, bukan orang Malaysia abang. Emang logat aku ni logat Melayu Malaysia. Tapi kami ni orang Indonesia asli. Kami ni berasal dari Pulau Kalimantan Barat abang. Bukan orang Malaysia datang kat Indonesia. Abang ini pun. Orang Melayu sangat mudah untuk memahami bahasa Indonesia. Kau belajar balik bahasa Indonesia tu akarnya daripada bahasa apa? Kau pergi sekolah balik. Kalaulah akarnya bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu, sudah pasti orang Melayu mudah memahami bahasa Indonesia. Warga Konoha selalu mengejek bahasa Melayu di Malaysia, geng. Bahwasannya tak ada jati dirinya. Sekarang Indonesia gimana, geng? Kayak gitu, geng. Malah mau dibasuhkan bahasa baru ke Indonesia nih. Aduh. Orang Malaysia memperkenalkan bahasa Melayunya sampai mendunia, sedangkan Indonesia mengekspor bahasa baru lagi kan ke Indonesia. Bahasa Portugis. Gak usah, Pak. Gak usah. Anak-anak kita itu bukan pandai-pandai betul, Pak. Akar bahasa Indonesia aja mereka tidak akan tahu. Apalagi ngekspor bahasa baru. Aduh. Jangan, Pak. Jangan. Lihat tadi anak-anak kita. Sekerta bahasa ini. Aduh, bahasa Jawa katanya. Allah, ya Rabbi. Lihat, Pak, anak-anak kita pendidik, pandainya seperti apa. Udah lihat sendiri, Pak. Itu belum lagi perkalian, perhitungan, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang selalu melecehkan ataupun yang menghina bahasa Malaysia, bahasa Melayu ini, geng. Menurut ikinya, orang-orang yang tidak memiliki pendidikan, ya meskipun memiliki pendidikan, namun dia di sekolah tidak memakan semua ajaran yang berada di dalam sekolah itu. Mereka bersekolah 633 ya, 633 12 tahun. Mereka tidak. Mereka cuma makan makanan jajan kayak itu. Mereka tidak memakan semua pelajaran yang telah diajarkan. Kayak gitu, geng ya. Banyak yang bertanya kepada ikinya, Mas, di Indonesia emang nggak ada diajarkan sebuah sejarah? Aduh, diajarkan nggak? Diajarkan, namun ya kalau orang yang sudah memang orang sudah orang sudah blokok ataupun yang sudah ininya pemikirnya seperti gotong sampah kayak gitu ya kak ya susah untuk diajarkan asal usul bahasa Indonesia itu dari mana kayak gitu ya. Dan juga buat kalian juga gak usah menghina bahasa Melayu karena itu akar daripada bahasa Indonesia. Gak usah ikut-ikutan orang-orang yang yang membuat
apa nih, skenario seakan-akan itu bahasa inilah itulah dan lain sebagainya, nggak usah. Memang aslinya bahasa Indonesia ini akarnya daripada bahasa Melayu. Itu titik, tak ada koma. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.